Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul di kelas Belanda nomor F5, ingin mempresentasikan hasil penyelidikan berbagai jenis bahan, sifat fisika, sifat kimia, dan pemanfaatannya. 1. Kayu. Sifat fisika: padat, keras, mudah lapuk, tidak larut dalam air, tidak mudah dipatahkan. Sifat kimia: saat dibakar, kayu akan berubah menjadi abu, tidak mudah larut, dan tidak mudah menguap. Pemanfaatan: untuk membuat perabot rumah tangga seperti pintu, jendela, rangka atap, sebagai bahan kertas, dan sebagai hiasan-hiasan rumah. 2. Tembaga. Tembaga memiliki sifat fisika lunak, lentur, padat, berwarna kemerahan, tidak larut, dan sulit menguap. Sifat kimia: tidak dapat terbakar dan bereaksi dengan udara lembab. Pemanfaatan: untuk peralatan rumah tangga seperti kabel. Air. Berwujud cair, berwarna bening, mudah larut, dan mudah menguap. Sifat kimia: tidak mudah terbakar dan pelarut, reaksi universal, dimanfaatkan untuk mencuci, memasak, mandi, dan lainnya. 4. Garam. Memiliki sifat fisika berwujud butiran, mudah larut, dan tidak mudah menguap. Sifat kimia: tidak dapat terbakar. Pemanfaatan: bermanfaat untuk bahan memasak dan untuk mengawetkan makanan. 5. Besi. Sifat fisika: bersifat padat, tidak mudah larut, tidak mudah menguap. Sifat kimia: tidak mudah terbakar dan bereaksi dengan kelembapan, sebagai bahan pembuatan rumah tangga seperti sendok. Oksigen. Sifat fisika: berwujud gas, mudah larut, mudah menguap, tidak berwarna. Sifat kimia: komponen utama reaksi pembakaran, dapat reaksi dengan semua unsur. Oksigen bermanfaat untuk bernafas dan untuk reaksi pembakaran. Baja. Baja memiliki sifat fisika keras, tidak kuat, sulit menguap. Sifat kimia: tidak dapat terbakar dan hasil reaksi besi dengan karbon. Pemanfaatan: dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga maupun shock breaker motor. 8. Kertas. Tidak mudah larut, berwujud padat, dan sulit menguap, mudah terbakar. Sifat kimia: mudah bereaksi dengan panas, sebagai bahan menulis dan pembungkus makanan. Mengklarifikasi bahan plastik. Kode 2. PET. Polyethylene terephthalate, seperti botol soda, botol minum, dan botol parfum. Pengertian: kemasan ini digunakan untuk beberapa kali pakai asalkan bahan tidak bisa dimakan. Kode 4.2. HDP, seperti plastik, deterjen, botol susu, botol minum dari botol sampo atau sabun. Pengertian: kemasan ini digunakan untuk satu kali pakai. Kode strip P. Nama kode PVE. Plastik ini beracun karena sulit untuk didaur ulang dan tidak untuk kemasan makanan dan minuman. Nama kode LOPE atau PE strip LD. Pengertiannya: plastik ini dapat digunakan beberapa kali akan tetapi plastik sulit diuraikan. Nomor kode 5. Nama polypropylene, seperti botol sirup, sedotan, dan selotip. Kemasan ini cukup aman digunakan untuk makanan dan minuman karena polypropylene sangat aman dan kuat meskipun pada suhu panas. Kode 6. Nama kode polystyrene, seperti styrofoam, sendok, dan garpu plastik. Plastik polystyrene dapat mengeluarkan sandaran yang merupakan zat karsinogen yang menyebabkan kanker, terutama saat makanan dan minuman dalam keadaan panas. Kode 7. Outer, seperti plastik henna, plastik tidak berkode, dan hanya berkode 7. Kemasan ini berbahaya karena bisa mengeluarkan racun disopanel atau BPA, dapat merusak organ dan menghambat hormon. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan sifat fisika? Sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Apa yang dimaksud dengan sifat kimia? Sifat kimia adalah pada umumnya merujuk pada sifat suatu materi pada kondisi sekitar. 3. Mengapa bahan yang terbuat dari styrofoam tidak dapat digunakan sebagai pembungkus makanan? Jelaskan. Karena bahan yang terbuat dari styrofoam tidak baik digunakan sebagai pembungkus makanan, karena styrofoam mengandung zat kimia polystyrene. Zat kimia polystyrene dalam styrofoam dapat mencemari makanan
Zat kimia polystyrene bersifat karsinogen pada manusia, yaitu zat yang dapat menyebabkan kanker. Bagaimana cara bijak menyikapi sampah bekas alat-alat rumah tangga? Dengan mengolah sampah dengan bijak dapat membantu menyelamatkan lingkungan kita. 2. Pisahkan tempat sampah untuk organik dan anorganik. 3. Ganti alas plastik sampah menjadi koran atau kardus. 4. Ubah sampah organik menjadi pupuk kompos. 5. Mendaur ulang sampah anorganik kering. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.